Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Altas 5 di pembelajaran matematika. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, video kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 9, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Oke, tapi video kali ini kita hanya khusus membahas tentang bilangan berpangkat. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan arti perpangkatan. Yang kedua, siswa dapat menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. Ketiga, siswa dapat menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. Yang keempat, siswa dapat menentukan nilai dari suatu bilangan berpangkat. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep dasar perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, bentuk umumnya A pangkat N. N ditulis lebih tinggi dari si A. Nah, artinya A dikali A dikali A sampai sebanyak N faktor. N di sini adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, A pangkat N itu A di sini disebut juga dengan bilangan pokok atau basis. Dan N-nya ini adalah pangkat atau eksponen. Oke, contoh bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Basisnya 2, pangkatnya 3. Nah, ini kita rubah menjadi perkalian berulang. 2 kali 2 kali 2. Nah, berapa nilainya? Tinggal kalikan saja. 2 kali 2, 4. Kalikan 2, 8. Ya. Nah, contoh yang berikutnya, 3 pangkat 4. Basisnya 3, pangkatnya 4. Artinya, kita kalikan 3 sebanyak 4 kali. Nah, nilainya 81. Tinggal kamu kalikan saja ya, Nak. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kemudian kali 3 lagi sama dengan 81. Nah, contoh berikutnya di sini adalah negatif 1 pangkat 2. Basisnya atau bilangan pokok negatif 1 dan pangkatnya adalah 2. Nah, ini sama dengan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan positif 1. Kemudian negatif 1 pangkat 4. Kalikanlah negatif 1-nya sebanyak 4 kali. Hasilnya juga positif 1. Bagaimana jika pangkatnya adalah bilangan ganjil? Misalnya, negatif 1 pangkat 3. Itu sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Sebanyak 3 kali ya, sama dengan pangkatnya. Hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, yang lainnya, misalnya kita buat negatif 1 pangkat 5. Nah, hasilnya juga negatif 1. Oke, perhatikan. Ya, perhatikan dari contoh yang tadi Ibu buat. Di sini negatif 1 dipangkat dengan bilangan yang genap, maka hasilnya positif 1. Nah, di sini negatif 1 kita pangkatkan dengan bilangan yang ganjil, hasilnya negatif 1. Ya, perhatikan, kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Oke, jadi kesimpulannya, bilangan negatif jika pangkat genap, maka hasilnya positif. Kemudian, bilangan negatif pangkat ganjil, hasilnya negatif. Oke, berikutnya cara merubah perkalian berulang menjadi bentuk pangkat ya. Nah, di sini contohnya
Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, negatif 3-nya ini berulang ya, dikalikan sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif 3 pangkat 4. Nah, ini adalah bilangan pokok atau basis, yaitu negatif 3, dan 4 ini adalah pangkatnya karena dia dikalikan sebanyak 4 kali, makanya pangkat 4. Nah, yang perlu kamu ingat, kalau dia bilangan negatif, maka itu wajib ditulis di dalam kurung. Wajib ya nak? Oke, contoh berikutnya. 1/5 kali 1/5. Nah, di sini dikalikan sebanyak 7 kali ya. Maka bentuk berpangkatnya adalah 1/5 pangkat 7. Nah, di sini juga tuliskan dalam bentuk di dalam kurung. Oke, wajib. Nah, bagaimana kalau dia variabel? Sini variabel T. T kali T kali T kali T kali T. Oke, ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang dikalikan itu adalah T, maka bentuk pangkatnya adalah T pangkat 5. Oke, sampai sini paham ya? Nah, bagaimana kalau kita merubah bentuk pangkat ke bentuk perkalian berulang? Nah, contohnya 1/4 pangkat 3. Nah, ini perkalian berulangnya 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Nah, nilainya tinggal kita kalikan saja. Maka nilainya 1/64. Nah, contoh berikutnya negatif 2 pangkat 4. Nah, di sini tidak ada tanda kurung. Nah, kalau bentuk seperti ini, artinya yang kita pangkatkan cukup 2 saja, tapi negatifnya tidak ikut. Oke, nah bentuk perkalian berulangnya, negatifnya tulis dulu, kemudian kita kalikanlah 2-nya sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya negatif 16. Bandingkan dengan contoh yang berikut. Negatif 2 pangkat 4. Nah, di sini negatif 2-nya ditulis dalam kurung. Nah, bentuk perkalian berulangnya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah positif 16. Oke, bandingkan dengan bentuk yang tadi. Negatif 2 pangkat 4. Yang tidak pakai tanda kurung, hasilnya negatif. Sementara kalau negatif 2 dalam kurung ya, pangkat 4, ini hasilnya adalah positif 16. Oke, jadi perlu kamu ingat, tanda kurung sangat penting dalam operasi pada matematika karena dapat mempengaruhi hasilnya. Oke, berikutnya contoh soal nomor 1. Tentukan hasil dari operasi berikut. Yang A, 5 ditambah 3 kali 2 pangkat 4. Perhatikan di sini ada operasi tambah, ada operasi kali, dan bilangan berpangkat. Nah, mana yang dulu kamu kerjakan? Yang pertama adalah kamu cari dulu nilai dari 2 pangkat 4. Setelah itu, hasilnya kalikanlah dengan 3. Dan operasi penjumlahan itu adalah yang terakhir. Oke, di sini nilainya ini sama dengan 5 tambah 3 dikali 16. 16 ini adalah nilai dari 2 pangkat 4 ya. Nah, sama dengan 5 tambah 48. 48 itu adalah hasil kali dari 3 kali 16 sama dengan 53. Nah, hasilnya adalah 53. Oke, sekarang yang nomor B. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4.
ini dalam kurung ya, dibagi 2. Nah, kalau ada dalam kurung seperti ini, maka yang kamu kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, 6 pangkat 4 itu 1296. Kemudian 4 pangkat 4 itu hasilnya 256. Nah, ini kamu kurangkan dulu. 1296 dikurang 256 itu hasilnya 1040. Nah, kemudian baru dibagi 2, hasilnya 520. Sekarang contoh soal nomor 2. Tentukan nilai X pada persamaan matematika berikut. Yang A, 2 pangkat Y sama dengan 64. Ya, kita mau cari berapakah nilai Y. Nah, di sini sebenarnya untuk materi yang lebih khusus ini ada dipelajari di SMA ya. Jadi kalau untuk kamu yang di taraf SMP, maka kita cari saja dalam bentuk yang sederhana saja ya. Nah, di sini kan 2 pangkat Y sama dengan 64. Artinya 2 dikalikan berapa kali yang hasilnya sama dengan 64. Nah, sini kita coba ya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 lagi 32 kali 2 lagi 64. Maka berapa kali? Kita kalikan, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 kali. Maka Y-nya sama dengan 6. Oke, soal yang terakhir, 10 pangkat T sama dengan 10.000. Nah, berapa kalikah 10-nya kita kalikan agar hasilnya 10.000? Maka kita coba ya, 10 kali 10 100, kali 10 hasilnya 1000, dan kali 10 lagi sama dengan 10.000. Maka T sama dengan 4. Oke anak-anak ibu, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bisa kamu pahami ya. Tetap semangat. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.